Hari ini kedatangan tamu jauh-jauh dari Cicalengka. Aduh, masih muda tuh, lihat tuh, muda. Leutik keneh malah. Ini ceritanya kenapa sampai tertarik nyari saya, nge-WA saya, dari mana mulainya? Dari ngikutin kesehariannya Bapak. Di Dari mana? vlog. Oh, di vlog. Puncaknya itu pas ada peristiwa mobilnya Bapak Yang kebanjiran gitu, oh Pak. iya, masuk air di Kerawang. Betul. Iya, dimasukin ke jalan yang 2 meter tenggelam. Betul. Akhirnya dari itu sering ngikutin Bapak. Hmm. Barulah puncaknya itu ketika nonton vlog yang Nur sama Nurzen. Nurjen. Barulah tergerak hatinya untuk berterima kasih mungkin ke Bapak. Oh enggak lah, ini guru kita Nurjen, umur berapa Nurjen itu 14 ya? 14, Pak. 14 tahun sudah berusaha menjadi pengusaha dan kerupuk. Ini juga pengusaha, lihat mukanya. Nanti ceritanya dengerin nih, kita mau ngobrol sama dia ya. Orang muda, ganteng, visioner. Ketemunya baru tadi malam dia WA. Jay menawarkan diri nyumbang karpet buat musola. Karena sering lihat vlog saya katakan, waduh, kebetulan saya mau bangun tajuk nih, gitu loh. Tajuknya baru mau dibongkar nanti bulan Juli, nanti kepasang karpetnya ya sekitar November Desember, masih lama. Tapi kekeh harus ngirim karpet. Nah, saya bilang nanti pasang karpet di mana deh, gitu loh. Nih masih muda nih, udah pimpin perusahaan. Nah, Namanya siapa sih? Hodik, Pak. Hodik. Hodik. Umurnya berapa sekarang? Sekarang 24, Pak. Weh, gila, 24 tahun. Weh. Jadi sekarang punya pabrik karpet, produksi karpet. Betul. Di Cicalengka, Pak. Di Cicalengka. Cicalengka, Bandung. Bandung. Jadi mungkin Itu biasanya kan pabrik itu nerusin punya bapak, nerusin punya kakek, atau nerusin punya engkom, atau bikin pabrik sendiri umur 24 tahun. bikin pabrik sendiri, Pak. 24 Jadi tahun mungkin bikin lebih pabrik sendiri. Umur berapa mulai bangun? Jadi waktu itu pas kuliah, Pak. Pas kuliah udah mulai Dulu kuliah di mana? di Jakarta, Pak, di Atmajaya. Atmajaya, jurusan? Teknik mesin. Oh, bukan jurusan karpet, bukan. Nggak ada. Teknik mesin. Bikin ceritanya dari teknik mesin langsung jadi bikin mesin karpet gimana? Nah, jadi mungkin dulu itu, Pak, kan pas ke Jakarta kan ngerantau. Sebenarnya background dulu itu orang tua udah jualan, buka toko, Pak, Di Kalimantan. ini orang Singkawang. Betul. Bapak, ibu jualan karpet. Buka toko Karpet di Singkawang. Kuliahlah di Jakarta. Betul. Jadi pas dulu itu, Pak, dari SD, SMP, SMA itu udah diajarin mau minta uang jajan, jaga toko dulu. Ya. Tuh, lihat tuh. Pantesan anaknya pinter bisnis. Sejak kecil sama bapaknya nggak dikasih uang jajan kalau nggak jaga toko. Kalau di kita jaga toko, uang di lacinya diambilin. Oh, udah jaga toko. Betul. Baru jajan, boleh. Nah, akhirnya dari jaga toko itu, Pak, kan lihat tuh produk-produk karpet buatan mana. Akhirnya kan dari itulah coba bermimpi gitu, Pak. Mimpi suatu saat pengen punya pabrik sendiri, pabrik karpet sendiri. Wah, punya mimpi. Punya mimpi. Ingin punya pabrik karpet sendiri. Betul. Akhirnya mulainya startnya kuliah ambil jurusan teknik mesin Kuliah jurusan teknik mesin. Betul. Agar punya pengetahuan tentang mesin produksi. Nah, kan? Teknik mesin. Nah, mulai semester berapa bikin pabrik karpetnya? Mulai start produksi itu di pertengahan, Pak, dari Semester semester 5. 5. Semester 5. Jadi itu udah mulai udah coba-coba bikin trial and error lah, Pak, sebetulnya. Bikin yang kecil-kecil Mulai dulu. bikinnya di rumah, di garasi di garasi di Jakarta. di Jakarta. Oh, di garasi bikin. Betul. Nyobain nih. Nyobain. Akhirnya Semakin nyoba, memang di awalnya itu gagal terus, Pak. Cuman semakin nyoba ada juga yang menghargai karya kita. ini pertama gagal. Produksi gagal. Akhirnya belajar, semakin baik, produknya semakin baik, barulah ada yang tertarik, Pak. Jadi ada yang suka. Nah, setelah itu pun nggak langsung tiba-tiba jadi, Pak.
Jadi produksi karpet asalnya di garasi. garasi. Yang pertama beli siapa? Beli Karpet. orang India, Pak. Yang pertama beli karpet menghargai produknya orang India. Orang India. Oh, berapa lembar? dia Jadi beli? waktu itu dia beli lumayan besar, Pak. Ukurannya total ya, Pak ya. Itu kurang lebih 18 meter persegi. Oh, 18 Meter persegi. meter persegi. Jadi mungkin ada masa paling pahitnya, Pak. Jadi waktu itu ketika mulai usaha, ini kan sama sekali, bahkan kalau misal orang tua nonton pun, kalau bapak tanya orang tua pun, bahkan mereka kayak emang nggak tahu, Pak. Karpet buatan saya itu kayak gimana, nggak tahu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang Bapak Agunya nggak tahu karpet Nggak buatannya? tahu. Jadi usaha ini pun Dahsyat, ya. saya start sendiri sampai ada suatu saat, Pak, dulu itu pernah rekening sampai nol, Pak. No, habis. Habis. Jadi Pokoknya kan pakai investasi karpet. investasi karpet Yang kan sama gagal-gagal terus. gaji karyawan juga gitu, Pak. Fix cost-nya kan jalan terus. Iya. Nah. Produksi belum lancar. belum Belum ada yang beli, Pak. diminati lah gitu, Pak, karena kan bersaing juga. Ini pertama yang beli orang India. Kan Ini India. ceritanya orang India beli karpet gimana? Nah itu saya udah nawarin, Pak. Jadi pas jalan itu udah bisa produksi itu, saya sembari nawarin ke toko-toko, Keliling? semuanya saya masukin Di Jakarta? Nawarin karpet saya nih, karpet saya. Betul, ditolak, diusir, sampai ada yang nerima juga. Yang terima siapa? Yang orang India itu? Orang India itu yang pertama. Pedagang karpet di Jakarta. Betul, Akhirnya menerima. menerima. Kira setelah itu baru jalan-jalan, barulah bisa putar. Setelah orang itu ada yang beli, dikirim lagi dong. Betul, Ada yang beli lagi, kirim lagi dong. Mulailah putar. mulailah bisa putar. Tapi pabriknya masih di garasi. masih di garasi. Jakartanya mana? Jakarta Barat, Pak, Tambora. Tambora. Tanah Sereal. Gila loh, 24 tahun. Berarti yang mulai produksi umurnya 18-19 dong. Betul, Pak. Woi, mesinnya Mesinnya waktu itu masih impor, Pak. masih impor. Masih impor. Duit tabungan Duit tabungan. dipakai. Betul. Duit buat bekal kuliah. Dari kecil lah, Pak, ibarat kan kalau di Chinese kan ada dapat angpau gitu, Pak. Angpau. Ah, angpau itu yang dikumpulin. Dikumpulin? Dari dulu, Pak. Ampaunya dikumpulin dong lo. Kalau dikasih duit sama mama apa-apanya, kumpulin, bikin pabrik. Wah, ini jangankan dikumpulin. Setoran motor aja nggak kebayar, gimana? Waktu itu pun sempat parah-parahnya, Pak, yang tadi saya bilang. Sampai Nol. dari itu jadi nol, Jadi no, uangnya habis. habis, Pak. Yang ada tapi bentuk investasi mesin. Nah, tapi Mesin aja kan modalnya. mesin sama udah sales, udah keliling, Ya, udah udah bikin keliling. sampel-sampel gitu, Pak. Sampel-sampel dan belum laku Sama sekali. sama sekali. Udah minus aja itu kategorinya. Betul. Jadi sampai waktu itu untung ada satu paman, Pak, di Jakarta yang setiap hari bilang, yaudah pagi siang malam kamu makan di rumah. Akhirnya ketika Karena uangnya habis. uangnya Nggak bisa untuk makan. tapi untungnya, Pak, yang ATM 0 itu saya nggak cerita ke paman. Cuma mungkin karena paman ngerti mulai usaha gitu kan. Akhirnya beliau itu menawarkan gitu, Pak. Oh, udah makannya tempat saya aja. Nah. Jadi pengusaha sampai nggak punya duit buat makan loh. Tapi ceritanya sekarang, papa mamahnya nggak tahu. Tapi kalau ditonton ini, gue godek juga. Aduh, kata anak saya ini. Ya mungkin itu pahit-pahitnya. Pahitnya dong. Sampai itu buat makan nggak ada. Ini spesial buat pengusaha sukses saya. Saya senang anak muda begini. Biar yang lain nanti pada ngikutin. Amin. Spesial kita punya anak muda. Ini aneh loh. Dia maksa menyumbang karpet, bayangin. Orang menyumbang maksa. Biasanya orang minta sumbangan yang maksa. Ini saya bilang jangan. Saya nanti beli aja buat masjid. Enggak, saya harus bikin karpet buat Bapak. Waduh. Mungkin ini cara untuk menghormati Bapak Wah, lewat enggak lah. karya kami gitu, Pak. Iya. Kalau ngasih uang kan agak-agak gimana gitu. Lebih baik kan kami memberi Karpet. apa yang bisa kami berikan gitu, Pak. Ayo minum dulu kopinya. Tapi kalau misalkan waktu itu Bapak menolak pun, kami pun ikhlas itu, Pak. Gitu. Enggak, saya terima Tetap ke orang nggak akan baik. dipaksakan gitu, Pak. Orang baik nge-WA langsung dijawab. Begitu jawab, aduh Pak, saya agak-agak gimana? Dijawab langsung sama Bapak, chatan sama Bapak. Saya biasa aja sama siapa aja.
Enak kan kopinya? Top. Wah, enak kan kopinya? Ini dong pisangnya. Oh, ini minyaknya minyak kelapa, bukan minyak pabrikan. Oh tuh lihat, ini orang hebat. Itu, tuan rumahnya ditawarin. Tapi kalau saya lihat bapak pak, keseharian vlog pun saya pun kampung ya, Pak. Apa? Seumuran bapak pun masih sangat gencar gitu pak. Jiwa sosialnya pun tinggi. Sekarang pura-pura baik aja yang baik mainnya. Kalau saya pun masih jauh lah pak. Gimana? Jauh. 24 tahun loh. Saya 24 tahun kuliah di pabrik. Nama pabriknya PT Indobarat Rayon. Kuli kontrak gajinya 200.000. Ini udah jadi pengusaha. Keren. Itu pun ngumpulin uang ampau. Terus gimana ceritanya itu bisa buka pabrik di Cicalengka? Nah, awalnya Pak, mikirnya kan karena di tempat garasi itu sempit banget, terus debu-debuan, akhirnya mikirlah mau pindahlah ke Bandung. Nah, menentukan kenapa di Cicalengka, sebenarnya kan bahan bakunya itu semuanya kan dari daerah Cicalengka, Rancaekek, di situ banyak Katen, pabrik kan, betul. pabrik kain, Nah, benang. setuju. Nah, semuanya kan deket daerah sana. Barulah kita mikirin gimana caranya agar bisa menekan. Kalau dulu kan di Jakarta kan bolak-baliknya aja udah kos banget gitu, Pak. Nah, akhirnya kita mikir daerah sana yang deket sana di mana awalnya tuh nggak dapat di sana, Pak. Jadi mikirnya muter dulu Rancaekek, Nagrek, bypass, muter-muter nggak dapat. Jadi saya berangkat ke Bandung itu dari pagi. Nah, sampai jam 5 sore itu Pak udah di dalam hati bilang, udah nggak dapat nih, give up aja, pulang aja ke Jakarta lagi gitu Pak. Pas di belokan yang di Cicalengka, yang Citarik Pak kalau tahu. Ya tahu. Nah, Citarik kan itu ada pangkalan ojek Pak. Ya. Belokan itu, tiba-tiba pas belokan itu nemu dijual atau disewa. Oh. Langsung saya telepon ke waktu itu juga. Telepon Pak Hajinya kebetulan waktu itu juga angkat Pak. Angkat, ngobrol-ngobrol, akhirnya deal. Malam itu saya nggak jadi pulang Pak. Jadinya disewa apa membeli? Awalnya sewa. Sewa dulu. Sewa dulu. Tahun? Waktu itu masih sewa 6 bulan Pak. 6 bulan. Nyoba dulu. Berapa sewa 6 bulan waktu itu? Jadi waktu itu 6 bulan masih di range 15 Pak. 15 juta? 15 juta. 15 juta ya? Karena 6 di bulan. Chinese itu Pak. Jadi kita itu sangat kental dengan feng shui ya. Oh, ya benar. Feng Shui itu kalau di istilah Sunda juga ada dikenal tentang Feng Shui-nya orang Sunda ada. Niti wancinu mustari ninggang mangsanu utama cundu karena waktu anu tangtu itu Feng Shui-nya orang Sunda loh. Nah, artinya tata letak itu penting gitu loh. Jadi saya tata letak pasti pakai intuisi. Oh, ini nanti pergi ke sini intuisi. Sama China juga kan? Feng Shui. Mikirnya coba dulu. Itu dari sisi Feng Shui tepat ya? Jadi awalnya itu nyoba Pak. Puji syukurnya nyoba itu sampai sekarang itu justru jadi setiap hari itu nggak pernah sakit, secapek apapun juga nggak pernah apa-apa gitu. Mirip yang ngerasanya cocok di sana. Cocok. Tahun berapa itu? Waktu itu sudah lulus kuliah kan tahun 2018 Pak. Masih baru dong. Di situlah pindah mesin. Plus tambah mesin. Tambah mesin. Jadi semua berapa yang mesin? di Jakarta udah dipindahkan ke Berapa Cicalengka mesin? itu. Jadi kan awalnya 2, udah tambah 10 lagi. Jadi 12 mesin. Sekarang karyawannya berapa? Sekarang total ada 4 plus ada 2 yang harian. Oh, Ada borongan juga. ada borongan juga. Ada karyawan 4. Top nih. Sekarang kirim karpetnya kemana aja? Paling jauh kita ada Nunukan Mbak, Kalimantan. Kalimantan Utara. Yang belum tersentuh sekarang Papua sama Sulawesi. Belum bisa kirim. Belum ada demand dari sana. Oh gitu. Nama karpetnya apa? Kalau belum ada brandnya Pak. Belum. Jadi kalau ini usahanya saya namain Cahaya Indosuria. Cahaya Indosuria.
Cuman kalau karpetnya kita ini agak sedikit unik gitu Pak. Uniknya apa? Jadi kan karpet custom. Jadi secara warna bisa custom, motifnya pun bisa custom, ketebalannya pun bisa custom. Gitu. Oh, warna Jadi, custom, bener-bener. motif custom, ketebalan custom. Betul. Produksi dari nol lah gitu Pak. Jadi kita bisa dong pesen gambar di situ. Betul. Kalau stepnya pun begitu, ntar kami buatin ada artworknya Pak. Jadi kalau misalnya sejadah, ntar kami buatin artwork sejadah, ukurannya sekian, motifnya sekian, warnanya detail, ntar baru dikirimin ke customer. Oh, jadi karpetnya sudah karpet pesanan. Betul. Basicnya art, estetik. Harganya biasanya top ini. Karena estetik kan, nggak ada di toko gitu loh. Jadi rare gitu Pak. Motifnya pun rare. Keren nih anak muda, contoh nih kita 24 tahun nganjang pakai motor Harley, motornya dapat orang tuanya. Nganyuk lagi. Ini 24 tahun begini. Tapi mungkin kalau saya dikasih Harley pun sama kali Pak. Pakai mobil dapat bapaknya. Ini sendiri. Oh, bapaknya sampai sekarang nggak tahu anaknya punya pabrik di Bandung. Belum pernah ke Cicalengka. Bayangin lu bapaknya nggak tahu anaknya punya pabrik karpet di Bandung. Oke. Aku cerita. Boleh dong aku nanya berapa dalam setiap bulan? Berapa ini? Foto berapa piece? Kalau piece-nya nggak terhitung Pak. Cuman kalau untuk sekarang pas di Cicalengka kapasitas produksi sebulan gitu loh. Kalau seharinya sih udah bisa 39 Pak meter persegi. 39. 1 meter Berarti berapa? Harganya Pak. Kalau harganya 535.000. 530.000. 530.000 kalau 39 meter. Betul. Kali ya? Udah hampir 20 juta. Hampir 20 juta setiap hari. Berarti sebulan 600 juta dong. Ya 500 lah omsetnya per bulan. Setengah miliar omsetnya per bulan, Bo. Anak muda 24 tahun. Ntar lagi 5 miliar. Ntar lagi 500 miliar per bulan. Punya pabrik gede. Karyawannya ribuan. Anak muda. Ini omsetnya baru ya kurang lebih 500 juta. Udah pengen nawarin bantuan karpet. Nggak usah bayar. Top. Nih, demen banget. Pasti cewek-cewek tuh lihat kesini nanti ntar lagi. Pengen punya suami dong, nggak akan dipilih. Kalau tukang jajan mah ceweknya tukang dandan. Dia mah pasti pilih ceweknya yang mau kotor, yang mau nganterin barang, yang mau terima-terima uang, yang mau nyimpen uang di bank, yang mau irit. Iya kan? Iya kan? Karena dapat duit itu susah ya. Nyari duit itu susah. Enak aja ngeluarinnya gampang. Tapi rencana mau ngeluasin pabriknya? Waktu udah start itu Pak, yang pas di Jakarta, saya buatin milestone-nya gitu Pak. Jadi target 5 tahun mau ngapain, 5 tahun ke depan mau ngapain. Sudah punya blueprint-nya? Sudah punya perencanaannya? Betul. Jadi biar kita pas bangun pagi semangat gitu Pak. 5 tahun nanti mau apa? Tapi tetap karpet ya? Tetap karpet. Sampai kapanpun ke karpet ya? Sampai kapan? Kecuali kalau nanti punya core bisnis lain di luar karpet nggak apa-apa kan? Kayaknya sih Nggak. mungkin nggak dulu dong. Tetap Karena karpet. memang Hidup karpet. Hidup karpet. pengen lah Pak. Jadi kan ibaratnya kalau karpet di Indonesia sekarang kan umumnya kan lebih banyak impor gitu Pak. Nah sekarang pengen milestone ke depannya, pengen ini loh ada anak karya bangsa bisa buat. Iya, kita karpetnya belinya karpet Turki, ya kan? Yang karpet dianggap paling top, harganya mahal kan? Turki. Selembarnya 25 juta. Ya kan Turki nanti karpet Cicalengka, Bandung yang gaduhna kawitna ti Singkawang gitu. Kalimantan. Murah keneh deh. Kieu bujangan. Kalau teman sebelah saya bajingan. Ini pengalaman yang paling jangan menyedihkan dong, yang paling berkesan saat nawarin karpet apa tuh? Diusir Pak. Diusir dari mana? Diusir dari satpam Pak. Oh, masuk ke perusahaan. Betul. Depannya ada satpam. Betul. Nawarin. Nawarin. Terus gimana ceritanya? Mau minta izin, boleh masuk nggak nawarin karpet gitu. Nah, terus? Akhirnya satpamnya mungkin karena kewajibannya beliau. Iya, kewajibannya dia jaga. Betul. Akhirnya Terus? nggak boleh mas, nggak boleh masuk. Oh, Harus janjian dulu. harus bikin janji dulu. Betul. Boleh masuk.
Betul, dalam hati kita kan ibarat mau nawarin karpet biar ada peluang, biar kita kebelilah. Kalau nggak janji Penghasilan. susah ya. Betul. Diusir nggak? Diusir, Pak. Disirnya gimana tuh? Mas nggak boleh pergi, nggak boleh. Harus ada janjian. Kalau nggak janjian nggak boleh masuk, nanti saya kena marah. Oh, akhirnya pergi Akhirnya pergi dengan tangan hampa. dengan Bisa masuk nggak karpetnya ke perusahaan itu? bisa, Pak. Gimana caranya bisa masuk? Akhirnya suatu saat tiba-tiba perusahaan itu menghubungi saya. Heeh. Akhirnya baru kita meeting ketemuan. Oh, menghubungi, Betul. pesen karpet. Betul. Menghubunginya informasi dari mana dia? Dari websitenya kita, Pak. Weh, datang ke perusahaannya, nggak diterima sama satpam, disuruh pulang. Betul. Tapi perusahaannya akhirnya menghubungi karena lihat websitenya. Berapa websitenya? www.cahayaindosuria.com, Pak. Oh, www.cahayaindosuria.com itu websitenya. Betul. Inspiratif, anak muda keren. Ketemu sama Pak Satpam lagi, Heeh. akhirnya jadi silaturahmi lagi. Oh, ketemu lagi karena ketemu sudah janjian dong. Sudah janjian. meeting, sudah ada pesan. Betul. Untuk meeting, bercerita harga, ukuran segala macam lah ya. Betul. Satpamnya halo dong habis itu. Halo, akhirnya nggak diusir lagi. Nggak diusir lagi. Tapi satpamnya udah menjalankan tugas dengan baik. Betul. Kalau nggak ada janji dengan bos, usir aja bener itu. Setuju. Dan Oke. juga waktu itu pun nggak dipaksakan. Akhirnya saya pun pulang. Oke, keren. Pengalaman indah menghadapi konsumen apa tuh? Nggak bayar, Pak. Nggak bayar gimana maksudnya? Jadi kan kalau kita ini kan karpet pre-order, Ah. jadi ada custom, Baru kami kirim. buatin desainnya, produksi, baru Ah. kirim. Heeh. Nah, sebelumnya itu, sebelum masuk order, pasti Ah. kami minta DP dulu. Ah. Misalnya keseriusan, Ah. antara customer mau apa enggak Heeh. order karpet ini. Heeh. Dengan ada DP, baru kita produksi. Ah. Setelah produksi, karpet jadi, kami kirim, Heeh. terpasang, tidak dibayarkan. Oh, tapi udah DP. Udah DP. Kirim barang, Betul. dipasang. Udah pasang. Terus nggak mau bayar. Terus kalau nggak mau bayar gitu karpetnya cabut lagi? Nah itu, Pak, nggak kita cabut, kita biarin Ah. seikhlasnya aja. Ikhlas aja. Ikhlasin aja. Sampai sekarang nggak bayar. Sampai sekarang, Pak, Baru berapa persen bayarnya? masih ada sisa 70 juta. Walah, 70 juta untuk perusahaan yang masih belajar. Itu gaji karyawan, pajak. Iya, aduh. Kita pun kalau ibarat mau memaksakan pun apa boleh buat orangnya pun ya kita mikirnya juga kasihan gitu, Pak. Kita paksain, paksa bayar, kalau nggak ada bayaran ya mau gimana? Kita Oh, pun dia ikhlas. nggak bisa bayar karena dianggap ngakunya nggak punya uang. Ngakunya nggak punya uang, ngakunya belum dibayar sama lokasi, tapi nggak mungkin Sama lokasi. Oh, dia berarti kontraktor. kontraktor, jadi nawarin lagi. Oh, dia kontrak pada sebuah pekerjaan. Betul, Pasangin karpet dong, betul, interior kan. betul. Nah, karpetnya udah dipasangin. Si kontraktornya bilang sama yang punya tempatnya, yang dia kontrak kerja untuk pasang karpetnya belum bayar bilangnya. Tapi nggak mungkin itu. Nggak mungkin ya. Ya, tapi ikhlas kan? Sampai sejauh ini ikhlas, Pak. Kita ikhlasin Nggak apa-apa, aja. ya, biar kita dibalas. Balas lebih besar lagi dari itu. Oke, tapi tetap bagi mereka yang ngutang ya bayar aja. Mea sambil nanya nih. Saya kan sederhana-sederhana aja. Sekarang boleh dong, aku pesan. Yaudah. Yang ini aja, satu ini dulu. Nah, satu blok ini. Nanti didesain melambangkan alam. Boleh. Iya, Nanti kan? palingan ntar stepnya saya ukur dulu, Pak. Heeh. Ntar udah ukur, ntar kami buatkan artbooknya. Heeh. Nah, mungkin ntar saya tanya-tanya Pak Didi lagi. Iya. Mau dibawa nuansanya ke arah Ya, mana. gitu. Bayar loh, nggak mau gratis saya. Kasih diskon 50% boleh lah. Gitu. Jadi ini cocok kalau saya sama dia. Ruangannya ini juga cocok. Ininya sama. Jadi orang dari keturunan manapun itu ini loh. Intinya hati. Betul. Ya kan? Jadi mungkin kalau sebutannya kan kita buat karpet, Pak, produknya. Nah. Jadi ini itu sebutannya karya kami lah gitu, Pak. Ini keren loh. Kalau buatnya jelek pun batin kita pun nggak enak gitu, Pak. Itu bedanya pengusaha sama pedagang. Itu bedanya. Kalau pengusaha itu ada di kepuasan produk. Ketika produknya dicintai oleh konsumennya, dia bahagia loh. Betul. Dan dia mau berkorban apapun demi kualitas produk. Itu pengusaha. Jadi kan ntar orang kan nanya nih, Pak. Mm-mm. Oh, Pak Didi, ini karpet buatan mana? Buatan Pak Hodi, kok jelek pisan? Nah, itu kan nggak Pak enak. Hodik kan namanya ya? Hodik. Hodik. Kalau pedagang cuman ngitung beli karpet
10 dijual 15 atau dijual 12,5. Itu pedagang. Kalau pedagang itu untungnya udah bisa dihitung. Tapi kalau pengusaha untungnya belum tentu bisa dihitung. Karena produknya ada yang beli. Apa enggak ya? Iya kan. Ini keren nih. Pokoknya anak-anak muda, semangat berkarya. Saya akan datengin pabrik karpetnya di Cicalengka, ya. Top nih, anak muda terus berkarya. Pabrik karpet apa namanya? Cahaya Indosurya. Cahaya Indosurya. Cahaya Indosurya. Cahaya nih Indo Surya. Jadi Indonesia itu punya cahaya dari surya. Nah, cahaya hidup yang terbaik adalah cahaya dari diri kita, dari hati. Ada Hati juga melahirkan filosofinya. Filosofinya apa? Jadi kan cahaya itu kan, kalau saya Pak mikirnya kan cahaya itu nggak akan pernah redup. Nah, Indo itu karena memang saya orang Indonesia. Surya itu melambangkan bahwa harapan saya usaha ini itu tidak akan pernah redup gitu Pak. Jadi bisa menaung. Saya orang Indonesia, keturunan Singkawang. Harapannya tidak akan pernah redup. Berkarya lewat karpet.